Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang menyetir mobil. Dia bernama Emma. Dia selalu teringat tentang perselingkuhannya dengan Tom. Tom sendiri adalah karyawan dari suaminya sendiri. Dengan tetesan air mata, Emma sangat bersedih mengingat itu. Saat pagi hari Emma masuk kerja seperti biasanya. Hari ini adalah ulang tahunnya. Saat di ruangannya, dia melihat sebuah berkas polisi ada di mejanya. Di sana ada foto dirinya yang terluka, dan ini adalah foto pelakunya. Emma dulu pernah diserang pria ini, lalu datanglah suaminya ke sana. Mereka kerja satu kantor. Saat mereka naik lift, secara tidak sengaja Tom juga naik lift itu. Emma dan Tom berpura-pura baru saja bertemu. Lalu diperlihatkan Emma dan suaminya sedang makan malam. Suaminya memberikan sebuah kado. Kadonya itu sebuah kalung berlian yang sangat indah. Dan setelah makan malam selesai, mereka berdua segera pergi. Sebelum pulang, suaminya memiliki satu kejutan lagi. Emma diajak pergi ke suatu tempat, tetapi matanya ditutup selembar kain. Emma awalnya kurang nyaman dan sedikit mual, karena jalan yang mereka lewati kurang mulus. Saat Emma membuka penutup matanya, mereka sedang menuju ke rumah danau. Dan tempat ini kenangan mereka sangatlah banyak. Dengan cuaca bersalju, Emma disuruh menunggu di dapur dan menghitung 1 sampai 100. Dan karena terlalu lama, Emma membuka penutup matanya dan mulai mencari suaminya. Di atas meja ada sebuah kartu ucapan yang bertuliskan, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati sampai maut memisahkan kita." Lalu Emma mulai memasuki sebuah kamar dengan lampu cahaya yang serba merah. Di sana ada banyak foto tentang dia dan suaminya. Lalu Emma melanjutkan mencari suaminya. Ketika dia menaiki tangga, banyak sekali lilin dan bunga mawar. Bunga itu mengarah ke sebuah kamar. Dan saat Emma masuk, suaminya di sana dengan 2 gelas minuman di tangannya. Mereka berdua minum bersama. Lalu suaminya melepaskan jaket yang dipakai oleh Emma. Suaminya bilang, "Emma, aku tahu jika hal-hal buruk terjadi di antara kita, hanya buruk untuk sementara waktu." Suaminya meminta maaf belum jadi suami yang ideal. Lalu mereka melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Singkat cerita, waktu sudah pagi. Emma masih tertidur dan suaminya sudah bangun. Ketika Emma sudah bangun, dia sangat kaget ketika tangannya diborgol jadi satu oleh suaminya. Ketika Emma memanggil suaminya untuk kedua kalinya, dia menoleh dan langsung menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Darah berceceran di mana-mana. Emma yang kaget mencoba melepaskan borgol di tangannya. Dia tidak bisa berbuat banyak. Ketika dia menggunakan telepon rumahnya, telepon itu tidak berfungsi. Lalu di bawahnya ada pistol yang tadi dipakai suaminya untuk bunuh diri. Emma mencoba akan menembak borgol itu, tetapi pelurunya telah habis. Emma langsung melempar pistol itu di bawah tempat tidur. Emma kemudian menyeret mayat suaminya hingga di sebuah lemari. Ada baju pengantin berwarna putih. Di balik baju itu ada berangkas yang cukup besar. Kemudian Emma menggunakan baju putih tadi untuk alas suaminya, agar saat suaminya diseret bisa lebih licin. Karena cuaca sangat dingin, Emma menggunakan baju suaminya yang berlumuran darah. Saat sampai di tangga, Emma dan mayat suaminya terjatuh. Lalu Emma kembali menyeret mayat suaminya dan melihat di luar rumah. Di luar rumah dipenuhi dengan salju. Kemudian dia mencari HP di dompetnya. Ternyata HP-nya ditaruh di vas bunga yang ada airnya. Karena HP-nya terendam air, HP itu rusak. Saat di dapur tidak ada barang sama sekali. Lalu ada timba putih yang dipenuhi dengan bunga. Untung saja suaminya menaruh kunci mobilnya di situ. Karena bagasi mobilnya ada di samping rumah, Emma harus menyeret mayat suaminya ke sana. Di sini Emma yang tidak memiliki sepatu menggunakan kain dan membalut telapak kakinya agar tidak kedinginan. Ketika Emma sampai di mobil, dia cukup senang ketika mobilnya berhasil menyala. Tetapi ternyata bensin mobilnya telah dikuras habis oleh suaminya. Di mobil itu ada rekaman suaminya yang menyala. Suaminya merekam suaranya sendiri dan bilang, "Aku tidak menembak diriku sendiri karena perselingkuhanmu, tapi karena kontrak keuangan. Aku telah merencanakan semua ini." Lalu Emma kembali masuk rumah dan membersihkan darah yang ada di wajahnya. Kemudian dia mencoba melepaskan kalung berlian di lehernya, tetapi tidak bisa. Emma mencoba ke ruang bawah tanah. Ia berharap bisa menemukan sesuatu di sana. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Emma kembali naik ke atas dengan menyeret mayat suaminya yang berat. Di sini tangannya Emma lecet karena borgol di tangannya. Ditambah lagi dia selalu menyeret beban yang berat. Lalu dia memasuki ruangan di sampingnya. Ternyata foto yang kemarin dipajang sekarang telah berubah. Fotonya Emma yang ada telah robek
dan ada foto saat Emma tengah terluka. Lalu di samping tembok ada foto pria dengan perban di samping matanya. Dia adalah pria yang menyerang Emma waktu lalu. Emma kemudian menyerang balik dengan mengepalkan kunci mobil dan menyerangnya tepat di matanya. Emma yang mengingat itu sangat marah. Kemudian terdengar dari luar ada suara mobil mendekat. Saat ada orang yang membuka pintu, Emma lalu bergegas menutup pintunya. Ternyata itu adalah Tom, selingkuhannya. Kemudian Emma menceritakan apa yang terjadi di sini. Suaminya memborgol dirinya kepadaku dan langsung menembak kepalanya. Tom juga bercerita, tadi malam para jaksa melakukan penggerebekan di kantor. Mereka menuntut suaminya karena bukti penggelapan banyak kasus yang dilakukannya. Ketika mereka berdua mencoba menyelesaikan masalah ini, tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Tom bersikeras akan menyelesaikan ini. Dia keluar sendirian dan menunggunya. Datanglah seorang pria yang mengaku telah disewa untuk memperbaiki pipa di rumah ini. Tom kemudian membayar sejumlah uang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Kemudian keluarlah pria satu lagi dari mobil. Tanpa basa-basi, pria ini langsung menusuk Tom. Mereka berhasil masuk rumah itu. Emma yang sembunyi di balik tembok sangat ketakutan. Ternyata pria yang membunuh Tom adalah Bobby, yang satunya adalah Jimmy. Bobby adalah pria yang menyerang Emma, dan setelah cukup lama di penjara, dia telah bebas. Saat ini dia sedang disewa suaminya Emma untuk membunuh Emma sendiri. Kemudian mereka bergerak mencari keberadaan Emma. Bobby pergi ke lantai atas dan Jimmy pergi ke lantai bawah. Di sini Emma berusaha pergi dari rumah itu. Dengan cuaca yang sangat dingin, Emma menyeret mayat suaminya yang berat ke ruang perahu yang ada di samping rumah. Dan di sini Jimmy melihat jejak darah yang diseret. Emma menemukan jangkar dan memukul tangan suaminya agar bisa lepas dari borgol. Tiba-tiba Jimmy datang ke sana. Dia sangat kaget ketika melihat sebuah mayat. Emma tidak ketahuan. Lalu datanglah Bobby ke sana. Dia mengecek mayat itu. Di sini Emma ternyata sembunyi di bawah gerobak di sampingnya. Sebenarnya tujuan utama Bobby ke sini adalah menemui suaminya Emma. Karena saat ini dia telah mati, dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dia akan membuka berangkas yang ada di rumah itu. Ketika mereka kembali ke rumah, Emma melilitkan kain di kakinya dan mengecek perahu di sana. Dia menemukan bahan bakar. Di sini Bobby dan Jimmy menganalisa berangkas targetnya. Dia butuh sidik jari dan sebuah kunci kombinasi. Emma di sini menyeret bahan bakar itu ke bagasi dan tiba-tiba Jimmy keluar untuk mengambil mayat suaminya Emma. Di sini Emma secara cepat terlentang dan tidak ketahuan. Emma lalu segera pergi ke bagasi mobil. Saat Bobby keluar, dia mendengar sesuatu dari bagasi. Emma sedang mengisi bahan bakar yang baru saja dia bawa. Datanglah Bobby ke sana. Emma yang menyadari itu segera bersembunyi, dan ketika Emma keluar, terlihat Jimmy sedang menyeret mayat tadi. Emma lalu bersembunyi di pintu di sampingnya. Bobby kemudian juga masuk ke sana. Ternyata ruangan itu terhubung ke rumah utama, dan saat Bobby dan Jimmy mendekat, Emma menyalakan alarm mobil. Mereka berdua segera pergi mengeceknya. Sebenarnya Jimmy tidak setuju dengan apa yang dilakukan saat ini. Di sini Bobby meyakinkan karena selama ini wanita itu telah membuatnya di penjara 10 tahun dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan gantinya. Lalu mereka berdua berpencar. Saat Bobby ada di lantai atas, dia seperti mendengar dari atap rumah dan mengeceknya. Di sana ada sebuah kursi yang bergoyang-goyang. Saat Bobby membukanya, hanyalah sebuah tas peralatan golf. Dan tiba-tiba Emma dari samping menyerangnya dengan tongkat golf. Bobby terjatuh ke lantai bawah. Lalu Emma langsung mencari kunci mobil di sakunya Bobby. Tak berselang lama, Jimmy mendekat. Dan tanpa ampun, Emma menyerang Jimmy dan mengunci di kamar di sampingnya. Emma kemudian lari ke mobil, dan ketika akan menyalakan mobil, Bobby langsung datang dan menghentikannya. Emma yang sudah mulai tertangkap meraih HP di sampingnya dan menelpon 911. Tetapi Emma seorang perempuan, dia kalah tenaga dan tertangkap. Bobby langsung mematikan HP itu. Emma lalu dibuat pingsan oleh Bobby. Ketika Emma terbangun dari pingsannya, dia sudah di dalam rumah dan ada mayat suaminya di sampingnya. Emma terborgol lagi dengan suaminya. Di sini Bobby mengira Emma mengetahui kunci kombinasi berangkas itu. Dia mencoba menyiksa Emma agar dia memberitahu sandinya. Di sini sebenarnya Jimmy orang yang baik. Dia tidak setuju apa yang dilakukan Bobby ketika akan menyiksa Emma. Ketika dia menghentikannya, Jimmy terlempar. Dia melihat pistol di bawah tempat tidur. Dia menggunakan pistol itu untuk menghentikan Bobby kali ini. Karena takut ditembak, Bobby menuruti perkataan Jimmy. Kemudian Emma membuat perjanjian kepada mereka. Jika Emma memberitahu kombinasinya, maka mereka harus melepaskan borgol yang menyatu dengan suaminya. Dan mereka menyetujuinya. Jimmy langsung melepaskan borgol itu. Lalu Emma memberitahu tanggal pernikahannya. Dan Bobby langsung menyeret mayat itu mendekati berangkas. Karena berangkas itu perlu sidik jari dan terbuka. Di berangkas itu hanya ada sebuah pisau yang bertuliskan, "Berlian yang kau cari ada di dekat hatinya." Dan mereka menyadari berlian yang berharga itu adalah
adalah kalung yang dipakai oleh Emma. Sedangkan Emma juga sadar kalau kalungnya tidak bisa dilepas, bahkan Jimmy tidak bisa melepaskannya. Bobby tersadar suaminya Emma ingin dia memotong lehernya Emma jika ingin mengambil kalung berlian itu. Di sini Jimmy yang lengah meletakkan pistol tadi di sakunya dan Bobby langsung mengambilnya. Jimmy yang kaget langsung dipukul dan jatuh. Saat Bobby menembak Emma, pistol itu tidak ada pelurunya. Dan secara cepat Jimmy mencoba menghentikan Bobby. Karena Bobby kurang kesadaran, dia tak sengaja menabrakkan Jimmy ke tembok dan kepalanya tertancap gantungan baju. Jimmy tewas. Di sini Emma mengambil pisau dan baku hantam dengan Bobby. Karena Emma kurang ilmu, Bobby mengambil alih pisaunya dan menusuk tepat di pahanya. Tetapi di sini Bobby lengah dan Emma bisa menghindar ketika akan ditusuk. Kemudian dia mengambil tang di sampingnya dan memukul Bobby. Emma secara cepat mengaitkan borgol di tangan Bobby bersama dengan mayat suaminya. Emma yang berjalan dengan pincang mencoba keluar dari rumah itu. Begitu pula Bobby bersama dengan mayat itu. Saat Emma sampai di bagasi mobil, dia berusaha menyalakan mobil. Dan datanglah Bobby ke sana. Emma menabraknya, tetapi Bobby tidak mati. Dan Emma malah kehilangan kendali dari mobil itu. Emma yang tidak bisa berjalan dengan kakinya hanya menyeret tubuhnya. Dan dari belakang Bobby datang ingin mengambil berlian di lehernya. Saat akan menusuknya, Emma bisa menghindarinya. Kemudian Emma menyerang balik. Ternyata saat ini mereka berada di danau yang telah membeku. Dan saat ini lapisan es itu retak. Awalnya mayat itu jatuh dengan Bobby, tetapi Bobby langsung menarik lehernya Emma. Mereka tenggelam bersama-sama. Tak sampai di sini saja, Emma yang dibawa air berusaha melepaskan diri. Dia mengambil pisau yang tadi menancap di bahunya Bobby. Dan sekarang Emma menusuknya tepat di matanya. Seketika Emma bisa lepas dan Bobby tenggelam. Di sini Emma terperangkap oleh lapisan es itu. Dan saat ini Emma sangat lemah. Ternyata masih ada sisa-sisa kekuatan dari dirinya. Emma menusuk es itu dan bisa keluar. Lalu terdengar suara sirine polisi yang mendekat. Dan film ini diakhiri dengan Emma melepaskan cincin pernikahannya. Dan cincin itu jatuh ke lubang es dari danau itu. Yang jadi pertanyaannya adalah, di sini Emma jadi mati atau enggak? Menurutku Emma bisa selamat karena pasti polisi langsung sigap memberikan pertolongan pertama. Ya, itu menurutku. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan matur suwun.